Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Farel Risman sebagai pembicara pertama tim oposisi SMA Negeri 100 Jakarta. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim oposisi percaya bahwa pendidikan bukanlah komoditas ekonomi yang boleh hanya diakses jika seseorang sanggup menanggung utang di masa depan. Pendidikan di Indonesia berdiri di atas prinsip keadilan sosial dan hak-hak fundamental warga negara. Ketika negara mengganti akses pendidikan dengan mekanisme hutang, negara sedang menggeser tanggung jawab konstitusional menjadi beban individu. Dewan juri yang terhormat, student loan memang memberikan akses, tetapi bukankah sebenarnya memindahkan risiko pendidikan dari negara ke mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu? Dewan juri yang terhormat, kali ini saya ingin sekali menjelaskan apa itu sebenarnya student loan. Student loan itu merupakan sistem pembiayaan pendidikan yang hanya membebankan kepada mahasiswa, di mana mahasiswa meminjam dana dan mereka pun wajib mengembalikannya di masa depan dengan berbagai mekanisme maupun bunga dan lain-lain. Dewan juri yang terhormat, kami tidak menolak bantuan pendidikan, kami sangat setuju bantuan pendidikan, tetapi kami menolak pendidikan dijadikan hutang. Akses pendidikan dibebankan ke beberapa individu atau mahasiswa. Negara lepas tangan dari kewajibannya. Dewan juri yang terhormat, di sini saya ingin memaparkan bahwa Indonesia memiliki prinsip pendidikan, yaitu pendidikan adalah hak bagi semua orang. Negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa, dan akses pendidikan tidak didiskriminatif terhadap kondisi ekonomi manapun. Dewan juri yang terhormat, masalah hari ini bukan karena rakyat kurang mau bayar biaya pendidikan atau kurang mampu, tetapi biaya pendidikan yang terlalu mahal, distribusi bantuan tak merata, kualitas pendidikan timpang, serta negara belum memprioritaskan pendidikan secara optimal. Bukannya membuat rakyat berutang, Dewan juri yang terhormat, ada beberapa kejanggalan dan realita yang besar yang diabaikan oleh pihak proposisi. Apa itu? Yaitu kuliah tidak menjamin pekerjaan. Dan ini merupakan fakta bahwa di negara berkembang mengalami fenomena lonjakan pengangguran terdidik. Apa itu pengangguran terdidik? Pengangguran terdidik yaitu orang-orang yang memiliki gelar sarjana tetapi sulit dapat kerja. Mengapa hal demikian? Kenapa miris sekali? Karena di negeri ini lapangan pekerjaan belum siap di negeri tersebut. Di negeri mana? Yang katanya memiliki 19 juta lapangan pekerjaan. Walau kami tidak tahu kemana itu 19 juta lapangan pekerjaan. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyanggah beberapa hal yang benar tapi keliru, yaitu student loan membuat akses pendidikan yang lebih luas. Memang student loan membuat akses pendidikan yang lebih luas, tetapi itu semua salah besar. Akses tak selaras dengan kemampuan, dan banyak siswa dari keluarga yang miskin justru takut mengambil risiko utang karena takut gagal dapat kerja, takut membebani keluarga. Ketakutan tersebut yang membuat mahasiswa di Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia tidak mau kuliah. Sungguh miris. Dewan juri yang terhormat, ada sanggahan yang kedua, yaitu tekanan utang membuat lebih visioner dan lebih giat. Apa maksudnya? Bukankah ini argumen yang sangat problematik? Pendidikan harusnya tempat berkembang, bukan ruang tekanan bagi ekonomi. Dewan juri yang terhormat, kita semua bisa melihat kasus-kasus student loan
yaitu kasus para mahasiswa ITB yang demo. Mengapa mereka melakukan demo? Karena mereka masuk ke dalam mekanisme student loan yang buruk dan membuat mereka melakukan demo tersebut. Kita bandingkan, Dewan Juri yang terhormat, kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Kita bandingkan dengan pelajar mereka di sana yang mengikuti student loan dan berhasil di negara mereka. Mengapa bisa? Karena mekanisme yang bagus, serta tidak lupa dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan sudah sesuai. Maka dari itu mereka tidak terbebani dengan student loan mereka. Dewan Juri yang terhormat, sebenarnya student loan merupakan program yang bagus, tetapi kita harus melihat kondisi yang ada pada negeri ini dan harus menyiapkan agar semua itu bisa berhasil di negeri ini. Dewan Juri yang terhormat, solusinya student loan hanyalah solusi untuk kepentingan ekonomi belaka, padahal banyak alternatif lain, alternatif yang bagus, yaitu perluasan beasiswa, subsidi pendidikan yang merata, perbaikan distribusi anggaran, dan lain-lain. Tidak student loan yang hanya memikirkan investasi ekonomi belaka dan memikirkan bunga. Karena pihak proposisi melihat pendidikan sebagai investasi ekonomi dan kami melihatnya sebagai pihak oposisi sebagai hak dasar manusia yang harus digapai oleh setiap masyarakat di negeri ini. Jika seseorang harus berutang demi pendidikan, maka negara gagal melaksanakan tanggung jawabnya. Sungguh miris, bukan? Karena pendidikan idealnya bukan yang boleh diakses asal siap berhutang, melainkan pendidikan yang dapat diakses semua orang tanpa rasa takut akan masa depan mereka. Kami dari tim oposisi menolak student loan dan banyak alternatif lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.